Ibu melawan atau diam? Tadi katanya sabar. Saya pernah diejek orang, wajah saya dieditnya macam-macam, diuploadnya ke Facebook, di screenshot sama kawan saya, dibawanya ke saya. Dia tanya, Ustadz mau sabar atau melawan? Saya bilang, kita serahkan. Serahkan kemana Ustadz? Serahkan ke Polda. Saya lapor ke Polda. Bapak di Polda nanya, Ustadz kalau melapor nanti Ustadz akan dipanggil polisi, jadwal ceramah terganggu. Enggak apa-apa, saya bilang. Nanti Ustadz akan disidang di pengadilan, Ustadz akan terganggu. Enggak apa-apa. Saya datang ke Polda 1 kali BAP. Saya datang ke kejaksaan sekali saya datang. Yang ngejek saya itu enggak datang. Saya tanya, kenapa dia enggak datang? Mencret. Jangan mau dibully, jangan mau diejek, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Bupati ataupun yang mewakili. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa membawa peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Itu pantun tuh mungkin sekarang belum ada gunanya, tapi nanti 2029 bisa dipakai. Seluruh pengurus Masjid Baitur Rahmah Perumnas Muara Bulian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, baik yang berada di dalam maupun di luar masjid, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah melihat-lihat baliho ini, belum nampak lagi temanya. Menghadapi tantangan zaman dengan keimanan. Zaman ayah kita dulu dengan zaman kita sekarang sama atau beda? Sama aja kan, sama-sama 12 jam siang, sama-sama 12 jam malam. Dan manusianya juga badannya sama, ada kuku, ada bulu, ada tulang, ada darah, ada daging. Jadi yang berkembang itu bukan manusia. Manusia itu tidak bertambah, tidak berkurang, tubuhnya sama saja. Jadi yang berkembang itu adalah akal pikiran manusia menghasilkan sesuatu. Pertama yang didengar manusia itu hanya suaranya saja, tak ada gambarnya, hanya suara saja. Berkumpullah orang di tepi-tepi gang, di bawah pokok kayu, di depan rumah habis maghrib ke isya, hanya mendengar suara. Namanya mak lampir, sandiwara radio. Lalu kemudian setelah suara, mulai ada gambar tapi hitam putih, namanya TVRI. Sampai jam 12 siang, itu pun hari Ahad. Lalu kemudian berubah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada gambar, ada suara, hanya sampai jam 10 pagi, namanya TP. Filmnya cuma 1 sampai jam 10, Mahabharata. Yang ketawa berarti sudah tua. Lalu kemudian berkembang menjadi macam-macam channel. Itulah dia kuali telentang tapi tak berminyak, namanya parabola. Dulu orang menonton dari pagi sampai siang hanya 1 channel, TVRI saja.
Setelah muncul parabola dan remote control, akhirnya dipetik itu 1 sampai 10, tak ada satupun lagi yang ditonton, hanya main-main remote saja. Berubah lagi, secanggih-canggihnya TV, orang menunggu jam acaranya, kapan jam filmnya, kapan jam beritanya. Orang menunggu TV jam 9 malam, dunia dalam berita. Film yang tak pernah selesai, Palestina, Yasser Arafat. Jam 12 siang, Little Missy, Tuan Baron. Lalu kemudian setelah itu muncul, tidak lagi ada jam acara, dia terus berputar. Ada suaranya, ada gambarnya, tidak ada jamnya. Mau jam 1 malam, jam 2 malam. Ini baru sekitar 20 tahun belakangan. Inilah yang disebut dengan internet. Internet itu tidak bisa tak macam TV. Kalau TV nunggu jam, kalau radio menunggu jam. Kapan itu acara babat tanah leluhur? Malam. Tapi setelah internet 24 jam, dimanapun orang berada. Zaman dulu tutup pintu, tutup jendela, kunci pintu, kunci jendela, tak ada orang mengganggu. Zaman sekarang pintu dikunci, jendela dikunci, kamar dikunci, rumah dikunci, tetap juga diganggu. Siapa yang mengganggu? Instagram, Facebook, TikTok, grup WhatsApp, komen-komen. Sebetulnya dunia ini tak susah. Yang susah itu adalah memikirkan komen orang di Facebook. Kurus kita, nampaknya Ustadz ini macam tak makan. Gemuk kita, Ustadz, pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Putih kita, kayaknya skincare-nya udah lunas ya. Hitam kita, nggak punya duit nampaknya beli skincare. Muka kita putih, tangan kita hitam, ini skincare nampaknya masih kredit. Jadi memang tepat sudah judul siang ini, menghadapi tantangan zaman. Satu-satunya modal orang menghadapi tantangan zaman adalah keimanan. Banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang muncul, banyak sekali tantangan zaman. Tapi yang kita bahas pada pagi menjelang siang, waktu utama, waktu duha ini adalah 5 saja. Mudah-mudahan 5 ini menjadi bekal kita untuk menghadapi akhir zaman, supaya kita bisa menghadapinya, lulus kita semuanya dengan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tantangan zaman yang pertama adalah memerangi isu. Apa namanya? Isu. Zaman dulu orang hanya bercerita aib tentang tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Paling 4 rumah, selesai. Anak si anu, bini si anu, menantu si anu, kakak si anu, habis. Zaman sekarang isu ini, artis anu, artis ini, itu, pejabat ini, pejabat itu. Dulu orang nonton sinetron, sekarang tidak lagi sinetron, kisah nyata, betul-betulan terjadi. Ini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Siapa yang bilang tak betul? Ya memang betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk memerangi isu ini tidak ada jalan lain, kata Allah taala dalam Al-Qur'an, in ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik, binaba'in, bawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Makanya isu ini bisa macam-macam. Ini nampaknya Ustadz Abdul Somad ini sudah berubah alirannya. Kenapa? Itu di baleho gambarnya pakai baju putih, di sini pun baju putih. Ini sudah pakai baju dinas. Ini isu. Ini baju hadiah dari Ustadz Dahrizal Dahlan. Makanya ada tulisannya, Pesantren Darul Ihsan, daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikutnya. Ini Ustadz Somad biasanya ceramah pecinya merah.
Ini hari ini kok berganti? Jangan-jangan sudah berubah, berpindah ke lain hati. Masih tetap di atas pesantren Darul Ihsan. Jadi kami sama Ustadz Ican mendirikan pondok pesantren di Jambi. Pesantren yang luas 10 hektar, kebun sawit banyak sekali, nggak tahu punya siapa. Doakan Bapak Ibu support, mudah-mudahan pesantren ini menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Somad ini katanya kita perlu kesederhanaan, jangan tunjukkan kalau kita ini kaya. Tapi kami tengok Ustaz tadi mobilnya mewah, punya panitia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka isu-isu ini kita bertetangga, kita berjiran. Berapa banyak orang mati korban isu? Nenek-nenek dibunuh orang di pasar. Gara-gara apa? Dituduh dukun santet. Padahal dia hanya orang biasa saja. Makanya jangan termakan isu, karena kita masih makan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman dulu orang menyebarkan isu ini hanya dengan koran, dan yang baca koran tidak banyak. Sekarang isu disebarkan melalui video, dikirim ke grup-grup WhatsApp, dimasukkan ke TikTok, dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke Facebook, dimasukkan ke Twitter, dimasukkan ke macam-macam alat multimedia, internet dan TV. Oh, jadi kalau begitu kami nggak boleh main internet nih Pak Ustaz? Boleh, karena saya yakin jamaah ini semua kenal Ustadz Somad melalui internet. Channel Ustadz Somad Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, silakan sebarkan berita di internet, tapi bukan isu, dia fakta dan nyata. Katanya kemarin waktu di pengajian di Masjid Baitur Rahmah Perumnas Muara Bulian itu ada penggalangan dana. Iya, itu jangan-jangan duitnya udah dibawa pulang Ustadz Somad. Semua dana yang terkumpul dari pengajian ini itu dipakai untuk pembangunan pesantren di belakang Masjid Baitur Rahmah. Katanya mau dibangun pesantren, betul? Mana pesantrennya? Kenapa? Hah? Rencananya baru mau dibangun, Pak. Udah ada bangunannya? Belum, Pak. Ah, ini bisa jadi isu ini. Bisa jadi isu nih Bapak Ibu. Baru tanah ya, Pak. Keluar tanah sudah ada. Kunci pertama tanah. Karena yang paling payah mencari tanah, dan Allah tidak menciptakan tanah lagi karena udah ada. Maka jangan pernah menjual tanah. Anak-anak kita pesankan jangan jual tanah. Kalau ada tanah yang ada itu dijaga. Kalau orang sudah dibiasakan menjual tanah, mau nikah anak jual tanah, mau anak lahir jual tanah, lama-lama kita pun dimakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jual tanah mau beli yang lebih luas lagi, bagus. Dan tanah inilah yang insya Allah akan kekal abadi. Tanah rumah Bapak yang megah, yang cantik, yang mahal, begitu Bapak meninggal akan dibagi-bagi ibu kepada ahli waris. Betul Bu? Betul. Tapi tanah wakaf yang ada di belakang, la yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa dijual belikan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan. Tanahnya sudah ada dan akan dibangun kelas asrama untuk pesantren. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini lupa bawa dompet, nggak bawa duit, nggak apa-apa, karena panitia menerima cincin, gelang dan rantai. Ibu siap? Siap. Cincin banyak, gelang banyak, intan banyak, rantai banyak. Tiba-tiba jam 2 malam mati. Siapa yang ngambil? Laki. Nggak boleh suuzon. Mereka tidak ngambil, mereka jual.
Karena laki-laki nggak boleh pakai cincin. Untuk apa dijualnya? Astagfirullahaladzim. Untuk diwakafkannya ke pesantren di belakang masjid. Aduh, ini efek dari fitnah ini. Efek dari isu-isu. Saya ini sebagai juru bicara laki-laki yang setia kepada istri, maka saya terus terang, insya Allah, gitu betul ya Pak ya? Iya ketua. Ini Bapak ini termasuk laki-laki yang teraniaya, korban dari fitnah-fitnah ini. Jadi yang pertama adalah jangan termakan isu apapun yang ada di internet. Kuncinya adalah tabayyun, klarifikasi. Makanya di zaman canggih komunikasi, orang marah tidak berkomunikasi, maka muncullah acara namanya miskomunikasi, salah paham. Yang pertama, ini isu-isu ini. Presiden, bupati, gubernur, wali kota, polisi, tentara, pejabat, orang kaya tidak bisa melawan isu ini. Karena isu ini seperti snowball, bola salju. Bola salju itu kalau bergiling dari atas bukit berguling kecil, kecil menjadi besar. Saya pun pernah jadi korban isu nih Bapak Ibu. Wajah saya dicoret, dimasukkan ke internet, lalu dibuat di bawah UAS, Ustadz Ahli Subhan, bukan Ustadz Abdul Somad. Kalau kita diejek, diisukan orang, kita diam atau melawan? Melawan. Tapi Ustadz mengajarkan kita, marilah kita sabar, marilah kita menerima takdir. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi kalau kita diejek orang, dimaki orang, diisukan orang, kita mesti bodoh. Kalau kita diejek orang, gambar kita dicoret orang, difitnah orang, kalau Bapak sabar, manusia ini macam membawa parang panjang, lalu dicobanya ke batang kayu, dicincangnya sekali terasa lembut, dicincangnya kita terus. Maka kalau dicincangnya terasa keras, dia akan berhenti. Sekarang saya tanya, kalau ibu diisukan orang, diejek orang, difitnah orang, ibu melawan atau diam? Tapi katanya sabar. Saya pernah diejek orang, wajah saya dieditnya macam-macam, diuploadnya ke Facebook, di screenshot sama kawan saya, dibawanya ke saya. Dia tanya, Ustadz mau sabar atau melawan? Saya bilang, kita serahkan. Serahkan kemana Ustadz? Serahkan ke Polda. Saya lapor ke Polda. Bapak di Polda nanya, Ustadz kalau melapor nanti Ustadz akan dipanggil polisi, jadwal ceramah terganggu. Enggak apa-apa, saya bilang. Nanti Ustadz akan disidang di pengadilan, Ustadz akan terganggu. Enggak apa-apa. Saya datang ke Polda, 1 kali BAP. Saya datang ke kejaksaan, sekali saya datang. Yang ngejek saya itu nggak datang. Saya tanya, kenapa dia nggak datang? Mencret. Jangan mau dibully, jangan mau diejek, jangan mau difitnah. Kalau difitnah maka kita melawan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya udahlah, itu fitnah urusan dia, kita sabar. Itu berarti kita melakukan pembiaran. Ulama kita diejek, orang tua kita diolok-olok, dianiaya, laporkan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. La ta'murun bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Karena kalau tidak kita lawan, dia akan terus mengejek. Dia buat akun palsu. Dan di kepolisian sudah ada namanya cyber crime. Crime artinya kriminal, cyber artinya kriminal yang dilakukan di sosial media. Bisa ditelusuri. Kalau dia buat fake account, akun palsu, dicari siapa yang buat. Waktu buat kan mesti pakai email, mesti masuk ke nomor handphone, dicek emailnya email siapa. Oh, email palsu, email sebelumnya, di mana dia tempat lokasinya, ketahuan semua, bisa ditangkap. Insya Allah kita
paling tidak di lingkungan keluarga, di masyarakat kita, paling tidak jamaah Masjid Baitur Rahmah ini selamat dari isu-isu negatif, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, setelah ada isu baru muncul penyakit yang kedua, namanya ribah. Apa namanya? Ribah. Ribah itu diambil dari kata ghaib. Kalau orangnya ada, hadir. Kalau orangnya tak ada, ribah. Membicarakan aib orang yang orangnya tak ada, namanya ribah. Kalau jenazahnya tidak ada, namanya sholat ghaib. Makanya kalau orangnya hadir disebut hadirin hadirat, itu karena orangnya hadir. Ini orangnya hadir, tapi itu saya lihat orangnya ghaib itu. Karpetnya ada, orangnya nggak ada. Kayaknya disediakan khusus jamaah alam ghaib. Di atas juga ghaib. Kenapa tak boleh naik ke atas? Hah? Sengaja tak boleh di atas karena dianggap tidak menghormati ustadz. Karena ustadz di bawah, tak boleh jamaah di atas. Ini tengok-tengok dulu ustadznya. Kalau ustadz somad nggak apa-apa. Saya termasuk ustadz yang nggak apa-apa. Tanya, Ustadz Somad, nanti masjid kita itu 2 lantai. Kira-kira kalau Ustadz ceramah di bawah, apakah boleh jamaah di atas? Panitia nggak salah, karena ada model Ustadz yang begitu. Ini di atas nih nggak hormat sama saya. Saya nggak minta dihormati, tapi tolong hormati saya. Pusing kepala jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tidak boleh di atas, pas hari Jumat, imam kan di bawah. Ada jamaah hari Jumat di atas? Ada. Lalu kalau begitu, menghormati ustadz berarti tak menghormati imam. Padahal imam lebih terhormat dari ustadz. Masjidil Haram, imamnya di bawah, Syekh Abdurrahman Sudes. Di lantai 2, lantai 3, lantai 4 lantai sekarang Masjidil Haram. Ada. Itu untuk membantah, kan sayang tempat kosong. Tapi nggak apa-apa, yang lalu biarkan berlalu. Akan datang kita isi penuh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama adalah isu, dan isu ini nanti akan memunculkan yang kedua, namanya riba. Bagaimana dosa riba? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Isu bangkai tikus, bakso bangkai tikus. Bertahun-tahun orang nggak makan bakso. Yuk kita makan bakso yuk. Ayolah, enggak isu tikus. Aku yang bayar. Oke. Rupanya enggak, kita sangka takut isu. Rupanya takut bayar. Berapa lama orang tidak makan ikan asin karena isu. Lalu kemudian, dan yang paling mengerikan dari isu, efeknya adalah riba. Rupanya memakan bangkai saudaranya. Di akhirat nanti dia akan memakan bangkai saudaranya. Dan riba ini minta maafnya kita bingung. Kalau ngutang kita bisa minta maaf. Aku minta maaf ya, duit kau yang kupinjam kemarin. Tapi kalau riba, gimana kalau kita mau minta maaf? Minal aidin wal faizin, mohon maaf kemarin kuceritakan lakimu, binimu, kakakmu, mertuamu, anakmu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan mulut kita dari riba. Nanti kalau ada orang yang ngajak menceritakan tetangga, jiran, kawan, sahabat, macam mana Pak Ustaz? Mulut kita banyaklah cara untuk ngelak. Mohon maaf bro, aku panas dalam. Mohon maaf ya, ada telepon pula sama lakiku disuruhnya pulang. Enggak juga bisa. Bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kabarnya anak saya yang kemarin baru nikah itu sallallahu alaihi. Pasti dia berhenti. Nanti ibu kalau nggak percaya coba. Kabarnya kemarin Ustaz Somad itu nggak mau naik ke atas, itulah panitia itu. Kenapa nggak tanya terus? Sallallahu alaihi wasallam.
daripada lidah kita dipakai membicarakan aib orang lain. Ada orang yang tidak pernah minum khamar, tidak pernah makan haram, tidak pernah makan riba, tapi lidahnya kena azab karena membicarakan aib orang lain. Tolong supaya yang selamat ini bukan cuma jamaah, ustadz juga selamat mulutnya dari bicara aib orang lain. Makanya saya kalau jumpa sama orang, saya diam aja. Ustadz ini nggak sama kayak ceramah ya. Kalau ceramah dia ngomong nih kok diam. Saya bilang kalau sama kalian pun aku ngomong juga, kapan lagi aku istirahat? Tadi dari Jambi ke Muara Bulian, nggak ada saya ngomong sama Bang Ican, sama nggak ada ngomong. Kenapa? Saya tidur. Kalau di mobil ngomong juga, di sana ngomong, kapan lagi kita istirahat? Maka mulut kita ini kita istirahatkan. Ada juga orang nggak mau berhenti ngomong macam mesin pompong rusak. Banyak-banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Beli tasbih, bertasbih subhanallah subhanallah. Tapi pelan. Ini kadang banyak juga tasbih cepat-cepat. Apa katanya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau mau dibicarakan itu yang baik-baik, yang bagus-bagus, wa amma bi ni'mati rabbika. Saudaraku yang ada di Provinsi Jambi dan sekitarnya, kalau mau melihat masjid yang bagus yang bisa ditiru, datanglah ke Muara Bulian, perumahan Muara Bulian, Perumnas, namanya Masjid Baitur Rahmah. Masjidnya bagus, cantik, dindingnya pakai marmer mahal, kaligrafinya pakai emas, lampunya hebat, 2 lantai, dan pakai AC. Ini pakai AC. Hidup AC-nya ini kan. Masya Allah, Masya Allah. Kita tidak merasa tertutup di dalam. Kenapa? Karena jendelanya kaca dalam. Itu mereka yang di luar sana menengok kita di sini macam menengok akuarium ini. Masya Allah. Dan saya yakin masjid ini gak punya utang. Kenapa? Ustaz tahu dari mana? Dari senyum jamaahnya yang lepas. Ini menunjukkan kalau masjid ini banyak utang. Dari awal tuh panitia itu biasanya udah bisik, Ustaz tolong penggalangan dana, karpet kita belum lunas. Jadi dari tadi nggak ada yang bisik-bisik Pak Ustaz. Ada. Bisikannya apa? Mau membangun pesantren. Dan saya mengajak ke Bapak Ibu, kalau ada yang ngomong macam-macam, anak Syanu, menantu Syanu, Ustaz Syanu, ini Syanu, putus omongan dia dengan gak usah banyak cakap, selesaikan aja bangunan pesantren di belakang. Itulah yang akan menjadi amal jariah insya Allah. Adapun ini dosa-dosa ini namanya dosa tai minyak. Adapun dosa mulut ini namanya dosa kering ini. Kenapa disebut dosa kering? Gak ada untungnya. Beda sama orang korupsi, itu dosa basah. Memang ada dosanya, tapi ada untungnya. Kalau ini dosa kering aja ini, kering mulut, di dunia dapat azab, di akhirat neraka jahanam. Mudah-mudahan dosa yang lalu-lalu kita semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan kita semua keluar dari masjid ini bersih dari dosa-dosa. Ingat, bersih dari dosa-dosa, bukan bersih dari hutang. Jangan keluar dari sini nanti ditagih sama kawan, kapan kau bayar hutang? Kita sudah bersih. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Isu itu, fitnah itu. Tak ada Ustaz Somad ngomong begitu tadi. Makanya kalau dengar ceramah itu, kalau dengar betul, kalau tidur betul. Jangan dengar sambil tidur.
Akhirnya lain yang dicakapkan Ustadz, lain yang keluar. Gak apa namanya, isu, dan isu nanti menjadi riba. Mudah-mudahan kita selamat dari isu, selamat dari riba. Yang ketiga, ada seorang laki-laki bangun pagi membuka handphonenya, mencari video perempuan yang mengupload gambar dirinya di Facebook, di Instagram, di TikTok, yang selalu menampilkan dirinya sedang makan pagi. Hai guys, sedang masak apa hari ini? Lalu kau upload di internet, ada laki-laki nun jauh dia di sana. Dia bukan suamimu, dia bukan abangmu, dia bukan ayahmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan kakakmu, dia bukan keponakanmu. Dia tak ada hubungan apa-apa denganmu, tapi dia mencintaimu diam-diam. Waspadalah. Jadi kalau gitu nggak boleh kita upload di internet. Kalau mau upload foto ramai-ramai. Ini kami tadi pengajian. Ini gambar kita ini nanti ini akan diupload di Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Yang followernya 9 juta itu. Ini sombong kali Ustadz Somad. Maksudnya yang belum follow. Alasannya karena mau punya banyak kawan. Alasannya karena mau berbagi resep masakan. Alasannya karena mau menunjukkan keaktifan diri. Betul, tidak salah. Tapi kalau mau buat video, buatlah ramai-ramai. Ibu tampil sendirian. Dulu perempuan malu makan ditengok laki-laki. Sampai sekarang di rumah saya, tempat makan laki-laki di sini, tempat makan perempuan di sana. Kalau ada tamu bawa istri, Pak, Bapak makan sama saya di sini. Istri Bapak itu di ruang sana. Kenapa? Karena biasanya perempuan malu makan ditengok laki. Sekarang perempuan mengunyah di depan 1000 laki-laki. Diletakkannya handphone dengan tiang, dia pun makan. Namanya mukbang. Yani. Ini yang saya cakapkan ini betul atau tak betul? Nyata atau tak nyata? Kau hanya makan di depan handphone, tapi yang menontonmu ada penjahat gila, ada yang tertarik. Nggak mungkin dia tertarik sama saya, Pak Ustadz. Saya ini emak-emak. Sekarang ada anak muda yang dia tak tertarik dengan anak gadis. Dia sukanya memang dengan emak-emak. Nama penyakitnya Oedipus Complex. Tulis di internet, Oedipus Complex. Anak muda yang jatuh cintanya sama emak-emak. Dia tak tertarik sama anak gadis. Kalau lewat anak gadis dia cuek aja. Tapi kalau lewat emak-emak, gua banget. Hati-hati ibu-ibu, waspada. Ada pula yang tertariknya, pokoknya macam-macam penyakit. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita ini. Aku Pak Ustadz, kalau anak aku nggak khawatir Pak Ustadz. Terus yang ku khawatirkan Ibu kalau tampil di internet macam mana di rumah, begitu juga lah di internet. Kalaupun mau mengupload, apa kalilah yang mau diupload? Allazi waswisu fi. Apa kata setan? Kau masih cantik, kau masih cantik. Pas ditengok, tapi muka aku hitam, pakai filter. 5 kali pakai filter. Ditengok muka macam bidadari turun dari surga. Rupanya kamera juga tak bisa ditipu. Muka pakai filter, urat tangan keluar. Tapi yang saya ceritakan ini hanya ada di tempat nun yang jauh di sana. Adapun di Muara Bulian ini tidak ada. Ini semuanya solihah semua. Kenapa Ustaz mesti sampaikan ini? Ini ibu-ibu ini kan ada suaminya. Suaminya tak berani melarang. Oh, larang-larang tak ada teh manis pagi. Macam-macam.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa penyakit yang ketiga ini? Penyakit yang ketiga ini namanya narsis. Apa namanya? Narsis. Langsung Somad itu ngomong-ngomong aja. Dia aja posting tiap hari. Tadi malam aku baca postingnya, dia pakai motor di Jambi. Ditulisnya postingnya, motor yang tidak dipakai touring 2 tahun akan ditarik oleh negara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu wajahnya perhiasan, perempuan itu bentuk tubuhnya, rambutnya perhiasan, maka perhiasan mesti ditutup. Makanya ada perempuan yang bercadar. Bagus apa tak bagus? Kalau anak ibu cantik, wajahnya macam bidadari, ditutupnya wajahnya pakai cadar, bagus. Perempuan yang bercadar bukan menjaga mukanya, tapi dia menjaga dosennya. Anak ibu kalau pakai cadar, dia bukan menjaga mukanya, dia menjaga dosennya, supaya dosen itu tak asik menengok dia aja. Ustaz kok tahu? Saya kan dosen dulu. Kalau ada istri bapak menutup wajahnya pakai cadar, dia bukan sedang menjaga wajahnya, dia sedang menjaga kawan bapak. Hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit narsis nih sudah merajalela. Yang kena bukan cuma anak gadis, tapi juga mak-mak garis keras. Wajah biasa aja, lipstik 2 inci. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Dari dulu kita sebetulnya ingin narsis. Ibu saya buka-buka, ada foto hitam putih dia waktu menikah dengan ayah saya. Fotonya saya bingkai, saya simpan. Ada. Artinya apa? Untuk kenang-kenangan boleh. Tapi kalau diedit begitu begini, ditampilkan karena ingin dipuji, begitu diupload langsung tengok like-nya sudah berapa, komennya sudah berapa. Begitu komen bagus, conteng. Komen tak bagus, macam mak lampir, delete. Habis waktu kita. Dan yang paling mengerikan, sekarang ada aplikasi yang bisa merubah gambar. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Aplikasi AI yang bisa merubah gambar jadi bergerak, jadi bercakap. Gambar ibu yang diam, diambil wajah ibu, dimasukkan ke AI, menjadi bergerak, bisa dibuat nauzubillah dan seterusnya. Saya pun menceritakannya malu. Mudah-mudahan terjaga, terpelihara insya Allah. Tapi kalau ramai-ramai acara pernikahan, payah dia mau mengedit. Apalagi kalau wajah ibu di situ kecil macam beras, payah dia mau mengedit. Perempuan cantik di depan suaminya, bukan di medsos. Sekarang perempuan kalau mau keluar rumah, macam bidadari. Di rumah 4, mak lampir, sundel bolong, nyi blorong, suster ngesot. Tengoklah ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di Masjid Baitur Rahmah Perumnas Muara Bulian. Mereka menjaga dirinya untuk suami-suaminya insya Allah. Amin ya Rabbal. Makanya doanya Rabbana hablana min azwajina, jadikan istri kami qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kenapa istri itu disebut sejuk dipandang mata? Aku Pak Ustadz kalau udah melihat istriku sejuk mata. Datang kawan sebelah, aku sudah melihat istri Pak Ustadz sejuk mataku. Istri siapa? Istri kawan saya. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga mata kita, wahai bapak-bapak laki-laki, dan mereka menjaga dirinya tidak dinikmati oleh mata-mata yang jahat. Dari mana datangnya cinta? Dari WhatsApp turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Berapa banyak kawan-kawan tak jadi nikah karena waktu pas di WhatsApp, begitu jumpa, pas melihat, masya Allah, pas jumpa, innalillah.
Bersyukurlah Bapak Ibu yang pertemuannya dulu bukan karena internet, bukan karena Facebook, bukan karena Instagram, bukan karena Telegram, bukan karena miligram, tapi karena kilogram. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan emas 1 kilogram. Mudah-mudahan warisannya masih ada. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pertama isu, setelah isu jadi ribah, lalu kemudian narsis. Yang keempat ini pun fitnah akhir zaman yang luar biasa. Apa dia? Tipu-tipu. Tipu yang model bagaimana? Seorang bapak tiba-tiba duitnya hilang di bank. Dicek. Kenapa duit ini bisa hilang? Dia tanya istrinya, kau yang mencuri? Nggak mungkin saya mencuri uangmu, bang. Kenapa? Uangku lebih banyak. Kenapa pula duit ini bisa hilang? Rupanya anaknya tahu password bapaknya. Akhirnya dibuka, anaknya minjam duit orang, difotonya KTP bapaknya, dimasukkannya minjam duit melalui judol, melalui pinjol. Duitnya dipakai untuk judol. Pinjamannya online, judinya online. Misalnya na'udzubillah, datang anak kecil ke saya, Ustaz Somad minjam duit, saya akan kasih duit. Paling saya kasih 50.000 untuk beli lontong sayur. Tapi sekarang anak kecil memfoto KTP bapaknya, dikirimkannya ke pinjol, dapat duit jutaan rupiah, dipakai untuk judol judi online. Di mana provider pusatnya? Pusatnya di Kamboja. Kenapa Kamboja? Karena Kamboja adalah negara yang mengizinkan judi legal. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia. Jangan sampai terpilih wakil-wakil rakyat, DPR penjahat yang melegalkan judi sehingga nanti mereka bersidang. Ini negara ini kan pakai demokrasi. Dalam demokrasi, yang menang itu bukan yang benar, yang menang adalah yang ramai. Siapapun yang ramai maka dia akan menang. Ada 10 orang, 9 ngajak nonton bola, yang 1 ngajak sholat. Pakai demokrasi. Ibu masih fokus? Bapak masih konsen? Ada 10 orang, 9 ngajak bola, yang 1 ngajak sholat. Hayya 'alas shalah. 1 orang. Yang 9 hayya 'alal bola. Pakai demokrasi. Yang menang sholat atau bola? Bola menang. Dan itu bisa terjadi pada judi. Ketika parlemen sidang ditanya, judul, maukah kita legalkan judi? 1 orang melawan, jangan, judi haram. Yang 9 mengatakan, mari kita legalkan karena pajaknya besar, bisa bantu bayar utang negara. Dilegalkanlah judi di Kamboja. Akhirnya orang membuka website judi, lapak judi, tempat judi. Dan ternyata walaupun negaranya Kamboja, tapi yang banyak main orang Indonesia. Saya nggak ada ngomong begitu. Kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa beli kubis. Kalau kertas sudah datang, tanda waktu sudah mau habis. Tadi saya berdiri di sini jam 9. Sekarang rupanya sudah jam 10 kurang 10. Jadi memang ini tidak melanggar kode etik. Memang saya ceramah di mana-mana itu 1 jam memang. Tolong pengurus masjid, jamnya ini diletakkan di tengah. Jadi Ustadz tahu kapan dia ceramah itu berakhir. Ustadz ini kadang kalau udah megang mikrofon nggak berhenti-berhenti dia ngomong. Tapi saya standar saya ceramah itu 1 aja. Asal udah terasa semut menjalar, itu berhenti saya. Kesemutan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah isu. Lalu isu menjadi pembicaraan, menjadi ribah,
Lalu muncullah orang-orang yang narsis, ingin melihatkan dirinya, wajahnya, dan seterusnya, na'udzubillah. Lalu kemudian muncullah tipu-tipu karena ingin cari duit, karena internet, pakai berapa giga duit tak ada, akhirnya menipu, membohong. Berapa kali kita dapat WA pinjam duit, kawan saya minjam duit ke saya, dia orang kaya, pinjam duit. Saya dah curiga, ini pasti nomornya kena hack, ini pasti nomornya kena cloning. Betul. Sorenya langsung anaknya WA, nanti kalau ayah datang pinjam duit jangan kasih ya Ustadz, nomornya sekarang sedang kena cloning. Bapak-bapak, kalau ada handphone bapak berbunyi, nomornya nggak ada nama, video call jangan dibuka. Kenapa? Bisa jadi pas dibuka perempuan jahat tak berbaju, lalu begitu bapak buka langsung di screenshotnya. Akhirnya muncul wajah bapak dengan gambar dia, dan bapak difitnahnya sudah melakukan video call, dan dia ancam, kalau bapak tidak kirim duit, saya kirim ke Kapolri. Saya nggak kenal Kapolri, kata bapak. Kapolrinya bukan yang di Jakarta, yang di rumah. Tahu bu? Kalianlah Kapolri. Kalian jabatan kalian tinggi bu, kalian aja yang nggak sadar bahwa kalian adalah sangat ditakuti. Ini ibuku nanti kalau ada model penipuan begini, saya sebagai juru bicara mereka dan pembela mereka di depan hukum, tolong bapak ini cuman korban fitnah hanya ini orang ini baik-baik semua. Tengok. Memang susah membedakan antara setia dengan takut, itu beda-beda tipis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apalagi fitnah akhir zaman ini? Yataqarabuz zaman. Zaman semakin pendek. Zaman dulu 12 jam siang. Zaman sekarang 12 jam. Tapi kenapa zaman dulu menunggu lama? Betul menunggu. Sekarang kenapa waktu begitu cepat berlalu? Karena waktu diambil oleh chatting, browsing, diambil oleh internet, buka, scroll, habis. Kirim WhatsApp sana, posting sana, berita sini, habis waktu. Yataqarabuz zaman. Lupa baca Quran malam Jumat surat Al-Kahfi, lupa sebelum tidur baca surat Al-Muluk, lupa baca surat Yasin, lupa berzikir, sholat pun macam ayam nampak beras. Gara-gara apa? Gara-gara internet. Dulu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, subhanallah, alhamdulillah, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Sekarang begitu selesai salam langsung buka handphone. Khutbah Jumat, khotib naik ke atas mimbar pun masih sempat jamaah tuh buka handphone, di fotonya pula khotib tuh. Langsung dia upload, lama kali khutbahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi hari ini handphone dipakai untuk merekam ceramah. Berapa handphone kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada pula di belakang sana 9. Live semuanya. Entah hidup entah tidak kameranya. 10 ada lagi di sebelah. Mudah-mudahan ini handphone kita ini menjadi syiar dakwah insyaallah. Kenapa jamaah hari ini bisa ramai datang? Karena diiklankan melalui Facebook dan grup-grup WhatsApp. Mudah-mudahan alat komunikasi kita ini macam pisau. Kalau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke kambing, makan ayam, makan kambing. Tapi kalau dipotongkan ke leher, mati kita. Orang yang makan ayam. Mudah-mudahan alat komunikasi kita ini bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selama 60 menit saya tausiah dari jam 9 sampai jam 10. Ada kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati bapak dan ibu. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di akhirat. Betul? Makanya kalau ada silap di masa lalu, datang ke tetangga minta maaf. Kita bukan minta duit, minta maaf.
minta maaf pun dia tidak mau, ya apa boleh buat, aku minta maaf. Setelah itu kita pulang, setelah itu kita lepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Bapak Ibu pulang ke rumah, ada 5 pesan Ustaz Somad untuk fitnah akhir zaman. Kalau ada yang nanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Ada 5. Apa yang 5? Aku tak ingat lagi. Tinggal share saja videonya, insya Allah bermanfaat untuk umat dan bangsa. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.